Kecemburuan seorang wanita menjadi motif pembunuhan ketika dia melakukan tindakan ekstrim untuk menyingkirkan wanita lain yang dia anggap menghalangi jalannya. Jadi ketika saya kembali untuk kedua kalinya, saya melihat mobilnya di luar, saya berpikir, dia pasti ada di sini. Jadi ketika saya datang, saya mengetuk pintu dengan keras dan dia punya anjing kecil, tapi dia tidak menjawab. Saya coba buka pintu, ternyata dia sudah tergeletak di lantai. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Jujur saja, kita semua pasti pernah sedikit mengintip mantan, mengecek media sosial mereka, mungkin menggulir terlalu jauh, bertanya-tanya siapa yang sedang mereka temui. Namun bagi banyak orang, itu hanya sebatas rasa penasaran. Namun dalam kasus ini hal itu berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Aku datang ke sini untuk mencari sepupuku. Apakah itu benar-benar sepupuku? Aku belum pernah masuk ke sana, aku tidak tahu. 13 Juli 2022 kami di Tarmac, Florida, hampir jam 3 sore. Kemudian ada panggilan panik ke 911. 911, di mana alamat daruratnya? Maaf Bu, saya belum tahu alamatnya, saya baru datang. Baik, nomor apartemennya berapa? Kamu tahu gedung itu punya nomor? Saya bisa turun dan memeriksa. Mohon tunggu sebentar. Berapa nomor teleponmu? Tunggu sebentar Bu, tunggu sebentar ya Tuhan. Seorang deputi Brownree County merespons ke kompleks apartemen Tarmac Village. Mereka mengetahui seorang wanita tidak merespons saat berada di apartemennya di lantai 2. Apakah dia tinggal sendirian? Tidak, bersama ibunya, tapi ibunya pramugari dan sedang pergi. Tidak ada siapa-siapa di sana. Bagaimana kamu bisa masuk ke rumah itu? Jangan sentuh apa-apa, tetap jaga tanganmu seperti... Aku tidak. Aku tidak punya akses. Ya, di 200 nomor berapa? 200. Bagaimana kamu bisa masuk ke apartemennya? Saya tidak punya akses. Sudah menelepon dia pagi ini tapi tidak dijawab. Saya datang, mengetuk pintu, melihat dia, tapi mobilnya tidak ada di parkir. Dia masih berutang ke kalian untuk apartemen parkir di Fabel. Saat saya kembali, saya melihat mobil dan mereka, jadi dia pasti di sini. Saya mengetuk pintu keras, ada anjing kecilnya, tapi dia tak menjawab. Saya coba saja pintunya, dan saya buka pintunya, dia ada di lantai. Pintunya tidak dikunci? Iya, pintunya tidak dikunci. Kamu sudah masuk ke dalam rumah? Baru saja. Aku baru datang untuk melihat. Apakah kamu melihat seseorang di dalam sana? Tidak, Aku hanya ingin mendapatkan sedikit informasi lagi. tidak. Oke. Setelah aku selesai dengan ini, tetap di sini. Karena aku akan banyak bicara denganmu. Tidak masalah. Dan coba untuk tidak menyentuh apapun dengan tanganmu. Oke, teman-teman, aku sudah sentuh pintu. Oke. Ini satu kamar tidur atau dua kamar tidur? Ini 2 kamar tidur. Apakah dia sedang minum obat apa saja? Sekarang saya tahu dia bekerja di pesta tadi malam lalu selesai. Saya menelepon dia pagi ini. Saya menelepon dan mengirim pesan pagi ini. Tapi ponselnya tidak merespons. Siapa dia bagimu? Dia seperti pacarku. Pacarmu? Tidak apa-apa. Kami hanya ingin... Ke kiri. Oke. Hanya satu orang yang boleh masuk. Apartemen itu milik Kayla Hodgson, 23 tahun, dan ibunya. Kami tidak bisa memperlihatkan temuan petugas pertama di rumah karena sangat mengerikan. Di lamp ada darah di mana-mana, dan Kayla tidak merespons, tergeletak di genangan darahnya sendiri. Dia akan di sana saat kamu masuk. Sudah berapa lama kalian bersama? Sekitar setahun. Aku nggak tahu. Waktu itu kita cuma main-main. Enggak. Biar aku bisa baca tulisannya. Itu namamu? Iya, Rivaldo Robinson. Rivaldo Robinson. Rivaldo menemukan tubuh Kayla dan memastikan dia yang menelepon 911. Hei, dengar, saya minta maaf, kamu harus melalui ini. Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membantumu. Kami akan ada di sini untukmu. Terima kasih sudah berbicara dengan saya dan bersikap kooperatif serta tenang.
Kami akan banyak bertanya padamu. Saya mengerti, saya mengerti, Mohon bersabar dengan kami. saya mengerti. Oke, kamu di sini. Nomor itu untuk apa? Kamu punya ponsel? Seperti tanganmu jangan diusapkan sembarangan. Mereka hanya memintaku memompa dadanya dan memberitahu para medis di telepon untuk melakukan itu. Oke, jadi dari mana kamu kenal dia? Dia itu pacarku. Kami sudah dekat selama lebih dari setahun sekarang. Aku pindah karena COVID dan semua itu. Jadi kamu mau aku di sini? Oke, maaf. Aku nggak bermaksud, nggak apa-apa. Jadi kamu sudah pacaran sama dia sekitar setahun. Iya, Kamu pacarnya satu-satunya? aku tidak tahu, hanya bercanda. Oke, sudah sekitar setahun. Iya, Bagaimana kamu mengenalnya? kami bertemu di pesta lewat teman bersama. Oke, Salah satu temannya berurusan dengan temanku. dia tinggal di sini dengan siapa? Ibunya seorang pramugari. Ibunya adalah seorang pramugari. Pramugari? Pramugari, maaf. Apakah Anda punya informasi tentang dia, nomor telepon atau apa saja seperti itu? Ya, saya punya nomor teleponnya. Oke, kamu tahu namanya. Kayla, Nama ibunya Kayla? tidak. Aku tidak tahu nama ibunya. Oke. Siapa nama depan pacarmu, Kayla? Ya, Bisa kamu eja untukku? K-I-L-D. Siapa nama belakangnya? Hodge. Age. H-O-D-G-E. Apakah kamu tahu tanggal lahirnya? Aku bisa mendapatkannya untukmu. Kapan kamu terakhir berbicara dengannya? Saya ingin memblokir aksesnya. Terakhir kemarin, Kemarin, jam berapa? tepat sebelum dia pergi ke... Sebenarnya, saya kesini kemarin untuk mengambil uang dari dia. Sekitar... Saya punya penerbangan, saya datang dan saya punya penerbangan. Saya tiba di sini sekitar jam 7 kemarin saat dia membubarkan pestanya. Tunggu sebentar, kamu sudah di sini kemarin jam 7? Jam 7 Jam 7 pagi atau malam? malam-malam. Jam 7 malam kamu di sini? Ya, Dan dia juga di sini? dia di sini. Dia bersama anjingnya. Kamu bilang kamu mengambil uang dari dia? Ya, aku ambil uang dari dia. Aku punya uang di bisnis properti dan mentransfer sebagian ke dia, lalu aku ambil lagi uang itu darinya. Oke, tunggu sebentar. Di mana anjingnya sekarang? Apa? Anjingnya. Aku dengar, kupikir itu di rumah dan ibunya. Mungkin saja, aku tidak tahu. Oke. Aku tidak menggeledah rumahnya saat di sana. Oke. Jadi kamu ambil uang dia kemarin malam, lalu apa yang kamu lakukan? Saya pulang ke rumah. Oke, lalu apa lagi? Itu saja, saya di rumah sepanjang hari, saya di rumah sepanjang malam. Oke. Dan pagi ini, hari ini, saya bangun dan saya menelepon dia. Dia tidak menjawab karena saya tahu dia pergi ke pesta tadi malam. Dia adalah gadis pembawa minuman di sebuah pesta. Dia apa? Dia adalah gadis pembawa minuman di sebuah pesta. Dia bekerja di Jamaican Party setiap akhir pekan. Setiap hari Selasa, aku bertemu dengannya. Di mana itu? Itu ada di ujung jalan, di lemari luar ini. Saya tidak tahu tempat pastinya, tapi itu adalah Di komersial atau? di commercial. Di komersial? Iya, aku rasa ini sedang iklan. Jadi dia kerja di pesta Jamaika tiap Selasa malam? Setiap Selasa, Dia kerja sebagai gadis botol? iya, dia seorang pramusaji. Oke, biasanya dia kerja sampai jam berapa kira-kira? Jam 4 sore? Jam 4, Jam 4 sore? jam 4 pagi, jam 4 pagi, Sampai jam 4 pagi. Oke, jadi dia pergi kerja tadi malam. Kamu yakin? aku ragu. Aku menelepon dia, Oke. Jadi lalu kapan kamu menelepon dia? aku menelepon dia. Atau dia yang meneleponmu atau bagaimana? Tidak, aku yang menelepon dia, aku menelepon dia tadi siang. Sekitar jam 10 pagi. Oke, kamu sudah bicara dengannya? Tidak, aku tidak bicara dengannya. Aku mengirim pesan teks dan pesanku terkirim. Lalu setelah beberapa saat, ponselnya mulai. Begitu aku menelepon, langsung terputus tanpa dering. Jadi aku mulai merasa agak marah. Jadi aku kirim pesan, aku bilang, "Hei, kenapa kamu gak angkat telepon?" Sekarang aku pikir, oke, aku akan mampir dan datang. Saat pertama kali datang, dia biasa parkir di area difabel karena punya stiker, jadi aku parkir di luar area itu dan tidak melihat mobilnya. Aku coba datang dan ketuk pintu. Ku dengar anjingnya, tapi dia tidak keluar. Padahal biasanya dia tak pernah tinggalkan anjingnya, apalagi saat ibunya tidak di sini. Oke. Jadi aku mikir, ya udahlah, aku balik, aku pergi, aku cari makan, dan aku masih terus nelpon dia, ngechat dia.
Masih sama aja, jadi aku balik lagi buat lihat apakah dia sudah pulang atau belum. Kamu lihat mobilnya di bawah. Saat aku kembali untuk kedua kalinya dan lewat gerbang, aku lihat mobilnya diparkir di luar apartemen. Aku memutar mobilku dan melihat plat nomornya, karena jika dia ke rumahku, aku harus mendaftarkan mobilnya. Aku mikir itu mobilnya dia, jadi sekarang aku naik, aku gedor-gedor pintu karena aku tahu mobilmu di sini, aku gedor-gedor pintu. Aku cek pintunya, ternyata kebuka dan dia ada di situ. Apa yang terjadi selanjutnya? Saat kamu melihat dia di sana, Jin, apa yang terjadi dan apa yang kamu lakukan? Saya menelepon, saya menghubungi 911. Lalu apa? Setelah saya menelepon, mereka tetap berbicara dengan saya di telepon. Mereka menyuruh saya kembali masuk dan memompa dadanya. Dan mereka tetap di telepon, membimbing saya untuk memompa dadanya. Dan saat itulah saya mendengar kalian datang dengan ambulans. Dan kemudian, Maksudmu kamu mendengar suara ambulans? aku dengar sirinenya kalian. Aku dengar sirine dan bilang, "Bu, aku nggak tahu mereka bisa masuk." Mereka tahu aku di mana dan bolehkah aku turun memberitahu? Lalu aku pun lari ke bawah. Kamu lari ke bawah? Kamu memanggil mereka, yang mana mereka bilang? Iya, aku memanggil mereka. Lalu kamu lari kembali ke atas? Iya, tidak. Aku pergi bersama mereka, aku berjalan naik bersama para medis. Apakah kamu membawa kartu identitas atau tidak? Identitas. Apakah kamu punya identitas? Aku punya foto di aku. Kamu punya identitasmu? Tidak, sepertinya aku tidak punya. Bagaimana kamu sampai di sini? Kamu naik mobil? Ya, aku mengendarai mobilku. Ini pasti terjadi. Kami akan panggil beberapa detektif. Ini hanya prosedur. Mereka harus datang dan mencari tahu penyebabnya. Apakah dia sudah? Apakah dia depresi dan apakah dia pernah mengatakan ingin menyakiti dirinya sendiri? Tidak. Dia tidak minum obat. Dia bukan tipe orang seperti itu. Dia orang yang ceria dan santai. Oke. Kemarin jam 7 waktu kamu ambil uang dari dia semuanya lancar, kan? Ya, semuanya baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja dengan kami. Semuanya juga baik-baik saja dengan dia. Letakkan tanganmu, aku cuma mau lihat. Mundur sedikit. Oh, mundur. Oh ya, oke. Oke. Jelas kelihatannya. Kamu kidal atau tangan kanan? Saya kidal. Kidal. Oke. Tolong lakukan satu hal, jangan lap tanganmu, cukup tahan seperti itu. Kalau kamu butuh apapun dari kami, kasih tahu saja, oke? Tolong lakukan sesuatu untukku. Siapa namamu? Bisakah kamu membantuku? Tetap bersamanya selama 2 detik. 2 detik. Terima kasih. Saya menghargainya. Tapi tolong lakukan satu hal untuk saya. Hanya cukup pergi ke sisi lain dan ke sisi berikutnya. Saya mengerti, Pak. Baiklah. Siapa yang masuk ke dalam? Saya melihat seorang sersan masuk ke dalam. Sersan staff dan... Apakah kamu sama sekali masuk ke dalam? Oke. Aku membuka pintu, lalu pergi ke pemadam kebakaran tanpa pernah masuk ke dalam. Edlin dan Herbert. Aku harus punya dia. Edlin dan Herbert. Siapa yang sudah diperiksa? Keduanya? Hanya itu? Mereka berdua kan? Ada orang lain bersama mereka? Seharusnya aku ikut, tapi aku masih di tangga. Oke, ada orang di rumah ini. Sudah dicek, tidak ada. Sudah ketuk pintu. Sini, ayo kita ketuk pintu ini karena mereka akan membuka pintunya dan mereka akan langsung. Mendengar mereka bisa datang dan aku akan beritahu apa yang mereka lakukan. Aku hanya ingin memberitahu mereka. Apakah mereka sudah mengetuk pintunya? Aku tidak. Ada yang mengetuk pintu? Yang ini juga punya kamera. Oke. Penyelidik memastikan Kayla meninggal setelah ditusuk berkali-kali. Tanpa sepengetahuan Rivaldo saat itu, seseorang mengunjungi apartemen Kayla pada pagi hari itu dan dia terekam di kamera bel pintu tetangga serta kamera pengawas apartemen. Saya dari kantor sheriff, bisa tetap di rumah sebentar? Oke, apakah Anda dapat mengakses kamera ring? Kadang bisa, kadang tidak. Apakah Anda mendengar sesuatu dalam 24 jam terakhir? Saya rasa tidak ada yang aneh. Oke, apa yang biasanya terjadi? Oh, aku juga seperti kamu saat mendengar suara-suara. Apakah kamu pernah mendengar teriakan, jeritan, atau ada yang memperbaiki sesuatu? Tidak, aku belum pernah. Sejauh apa kamu bisa mengingatnya? Kamera bel pintu merekam wanita pukul 5 pagi itu mengenakan topi lebar, sarung tangan, dan masker COVID. Lebih mengerikan lagi, pembunuh Kayla kabur memakai pakaiannya.
Kembali di tempat kejadian perkara, sepupu Kayla datang dan reaksinya benar-benar menghancurkan hati. Aku harus melihat sepupuku. Sepupumu? Aku harus memberitahunya. Di mana tubuhnya? Hei, kapan terakhir kali kamu bicara dengannya? Kapan terakhir kali kamu bicara dengan sepupumu? Kami bicara di Instagram. Sepertinya kemarin. Kemarin? Oke. Aku melihat sepupuku. Kamu kenal ibunya? Tanteku datang. Tanteku seorang pramugari. Itu ibuku. Ibumu? Apa di sini? Ibuku di sini. Ibuku di sini. Itu ibunya. Bukan, itu bibinya. Oke, ibunya di mana? Ibunya pramugari dan sedang bekerja di penerbangan. Aku baru berhasil menghubunginya, kini dia dalam perjalanan pulang. Jadi dia sudah tahu? Ya, Sekarang dia di mana? jam 8.30. Dia seharusnya datang jam 8.30. Iya, oke. Iya. Bagaimana kamu mendengar tentang apapun? Sahabat terbaiknya. Siapa itu? Siapa namanya? Janisa. Janisa? Dia bilang apa? Ya, dia bilang ada seorang pria yang sering bicara dengan sepupuku, memberitahu seseorang yang dia kenal bahwa dia datang ke sini tentang sepupuku. Itu benar untuk sepupuku? Benarkah? Apakah dia ada di dalam rumah? Masih diselidiki, kami sedang memeriksanya. Oke, kami tidak bisa membagikan terlalu banyak. Kamu tahu kami ingin, tapi kami tidak bisa membagikan terlalu banyak. Tapi, Bolehkah aku bertemu sepupuku? jadi saya detektif. Ya Tuhan. Saya sangat menyesal atas kehilangan Anda. Siapa nama Anda, Bu? Melanie. Melanie, apakah ada orang di sini bersamamu, Melanie? Baiklah, ayo kita kembali ke sini. Ayo kita jalan ke sini, oke? Saya akan bicara denganmu dan saya akan bicara dengan keluargamu. Kamu butuh bantuan untuk berdiri? Ayo, teman-teman. We'll help you. You okay? Kamu keluarga dari ibunya? You alright? You okay to walk? Kamu baik, makasih bro. Ibu Kayla tiba beberapa jam kemudian dan menyaksikan pemandangan yang tak pantas dialami orang tua manapun. Siaga. Kamu punya anggota keluarga? Untuk menelepon mereka ke 911. Bu, mau duduk? Kalian bisa nongkrong di sini kalau mau. Bisa kita ke sana? Di sana lebih privat. Saya mengerti, Bu. Mereka akan segera menurunkan jenazah. Tapi saat mereka menurunkan jenazah, kami bisa... Ya, saya tidak tahu jawabannya. Benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Mereka bilang kami bisa mendoakannya. Oke, baiklah. Saya akan memberitahu petugas pemindahan jenazah mereka yang tahu soal itu. Tapi saya akan sangat menghargai kalau kalian tetap di sini sampai kami mengetahuinya. Saya berusaha agar detektif datang ke sini untuk bicara dan memberi penjelasan singkat. Karena ibunya baru saja tiba di sini. Saya paham, dia baru turun dari pesawat ya? Iya. Oke, tolong temani dia. Saya tahu dia sedang kesal. Dalam penyelidikan, detektif mengetahui seseorang datang ke apartemen Kayla dengan satu tujuan. Pada bulan Oktober 2022, para penyelidik melakukan penangkapan di New York. Sekinia Thompson, 28 tahun, ditangkap di Springfield Gardens, Queens, New York.
Dia diekstradisi ke Broward County, Florida atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Bagaimana wanita New York terlibat pembunuhan di Florida? Ya, kita kan perlu kembali ke Rivaldo Robinson, mantan pacar sekenya. Jaksa menyebut Rivaldo sangat terobsesi pada Kayla, bahkan rela pergi dari New York ke Florida demi menemuinya. Semua berjalan sesuai rencana, kecuali saat mereka ketahuan. Mengambil beberapa barang pribadi milik Kayla, menyeret Kayla menjauh dari pintu dalam genangan darahnya sendiri, dan meninggalkan pria ini dengan pakaian Kayla. Namun, pembela mengajukan teori berbeda. Mereka mengakui Sikinya membunuh Kayla saat sidang, tapi demi membela diri. Percakapan antar wanita yang dipikirkan Sikita makin memanas dan berubah jadi lebih dari rencananya saat bertemu Kayla. Dia takut menghubungi polisi, ragu mereka akan percaya jika dia mengaku memilikinya. Agak sulit untuk berargumen soal pembelaan diri ketika, menurut penyelidik, Sikinya berusaha keras untuk menutupi apa yang dia lakukan. Dia bahkan dilaporkan menggunakan akun Uber palsu untuk pergi ke apartemen Kayla. Dia memberwihkan tempat kejadian perkara, memakai baju Kayla, menyembunyikan identitas, dan tak pernah menelepon 911. Dalam persidangan tahun ini, Sikinya bersaksi bahwa dia pingsan dan tidak ingat membunuh Kayla. Juri Broward County tidak percaya ceritanya dan memvonisnya bersalah pembunuhan tingkat pertama. Minggu ini, keluarga Kayla berkesempatan menyampaikan kata-kata terakhir kepada pengadilan dan pembunuh Kayla sebelum hukuman diumumkan. Pertama saya ingin kamu melihat dan menyadari betapa banyak orang yang sangat mencintai kakak saya dan masih banyak lagi lainnya. Dan saya tidak bisa mengatakan hal yang sama untukmu. Cinta dan dukungan seperti ini tidak akan pernah hilang dan akan selalu ada di sini. Selama sisa hidupmu, kamu harus melihat ke cermin setiap hari, menyesali keputusanmu, dan memikirkan betapa putus asanya dirimu. Semua malammu dipenuhi dengan penyesalan dan kesepian, karena kamu tidak akan pernah bisa melihat atau memeluk keluargamu lagi. Yang mulia, saya disarankan untuk tidak mengatakan banyak hal lagi yang sebenarnya ingin saya katakan. Terima kasih. Pada tanggal 13 Juli, sekitar pukul 3.30, saya menerima telepon bahwa Kayla ditemukan meninggal di rumahnya. Pertanyaan pertama saya kepada Tuhan di tengah air mata di lantai adalah, siapa yang tega melakukan ini pada Kayla? Ya, kamu tahu dan Kayla adalah tipe orang yang tidak akan kamu temui 2 kali dalam hidup. Dia selalu membawa semangat yang menyala dan membuat ruangan langsung terasa cerah seperti Times Square saat tahun baru. Dia adalah orang yang mudah bergaul, mudah berbicara dengan orang asing, dan membuatmu merasa seolah-olah kamu sudah mengenalnya seumur hidupmu. Dia sangat peduli, bahkan rela memberikan bajunya jika kamu butuh. Dia sangat menggut-menggut kayak keluarga. Dia selalu meluangkan waktu untuk bersama keluarga, tidak peduli tanggung jawab apapun yang harus dia jalani. Keluarga selalu menjadi yang utama. Dia setia tipe orang yang akan membelamu dan memikirkan kepentingan terbaikmu, bahkan di ruangan penuh orang yang membicarakanmu buruk saat kamu tidak ada di sana. Dia rendah hati, tipe orang yang akan memuji gadis pemalu dan canggung di sudut ruangan dan membuatnya merasa seperti dia adalah yang tercantik, pusat perhatian di sana. Semua sifat luar biasa ini ada pada dirinya. Kau hampir pusing memikirkan siapa yang ingin menghancurkan cahaya seindah itu. Hanya untuk menemukan bahwa orang yang cemburu dan tidak percaya diri ini punya keberanian untuk menghancurkan seluruh hidupku. Siapa yang memberimu hak untuk masuk ke rumahnya dan melakukan ini padanya? Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melanggar hak hidup seseorang, mengambilnya lalu hidup normal seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Atau bagaimana dengan keberanianmu untuk naik ke mimbar ini, membuang-buang uang pajak dan menceritakan omong kosong kepada semua orang di ruang sidang tentang alasanmu blackout? Kau duduk di sini dan menatapku, keluargaku dan bibiku tepat di mata kami, mengejek kami selama 3 tahun yang panjang. Tidak menunjukkan sedikit pun penyesalan atas apa yang telah kamu lakukan. Bahkan tatapanmu menunjukkan ekspresi seperti, lalu kenapa? Ya, aku sudah enakan melakukannya lagi. 37 kali.
Kamu menunjukkan bahwa kamu pantas mendapatkan hukuman seumur hidup berulang kali. Berbulan-bulan menguntit Instagram Kayla, mencari bukti interaksi di ponsel Terry, dan menelepon Kayla dengan pura-pura menjadi orang lain selama berminggu-minggu. Diceritakan padaku apa yang kamu pikirkan setiap kali kamu mencari satu Princess Kay di Instagram. Kamu melihat seorang gadis cantik dengan tubuh yang menawan, kepribadian yang ceria, benar-benar kebalikan dari apa yang kamu lihat saat berdiri di depan cermin. Itu sangat menyakitimu, sampai kamu ingin merusak wajahnya. Itulah alasan kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Tapi ketahuilah ini, jika Kayla masih hidup, bahkan dengan bekas luka di wajahnya, dia tetap akan menjadi gadis tercantik di ruangan itu. Dia akan jauh lebih cantik daripada yang pernah bisa kamu capai. Pikiranmu begitu kacau karena satu-satunya orang yang diuntungkan dari semua situasi ini adalah Terry. Akhirnya dia bisa menyingkirkanmu, sekarang dia bisa menikmati hidupnya tanpa harus khawatir kamu akan menguntit perempuan lain yang mungkin dia sukai atau menyerangnya secara toksik lagi. Saya memohon hakim memberi perlindungan bagi keluarga saya dan keluarga lain yang mungkin juga diikuti orang ini seperti pengakuannya. Kedamaian yang kami pantas dapatkan dan menghukummu penjara seumur hidup. Sikinia bersaksi di persidangan, namun saat vonis dibacakan ia diam, sehingga hakim yang memutuskan. Terdakwa bekerja di bidang kecantikan dan bisnis kecantikanlah yang membawa polisi kepada terdakwa melalui sampel DNA yang ditemukan di bawah ke korban. Dengan itu saya juga memahami bahwa saya sama sekali tidak memiliki kebebasan dan saya juga tidak menginginkan kebebasan apapun terkait kasus khusus ini. Saya benar-benar percaya terdakwa harus masuk penjara. Saya benar-benar percaya terdakwa. Saya tidak berpikir kejahatan dalam situasi khusus ini tidak kejam. Karena dia melacak, menemukan, mendatangi, lalu membunuh Nona Thompson. Dengan itu pengadilan menjatuhkan hukuman kepada Nona Thompson dengan keputusan bersalah dan menghukumnya penjara seumur hidup berdasarkan kode hukuman pidana Florida. Itu tanpa pembebasan bersyarat dan dia akan menjalani sisa hidupnya di penjara. Dan ada lagi, perintah federal adalah membayar restitusi dan biaya pengadilan, lalu menjadi warga sipil. Apakah masih ada yang perlu dibahas tentang terdakwa? Tidak, Yang Mulia. Hukuman yang dijatuhkan padanya menandai salah satu bentuk penutupan bagi keluarga Kayla setelah bertahun-tahun ini, tetapi mereka bersyukur keadilan telah ditegakkan. Belum diketahui di mana Sikinia Thompson akan menjalani hukuman. Saat episode ini direkam, dia masih di penjara Broward County. Terima kasih telah menyimak Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner.